Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan ilmu tilik ternak. Salam sehat, semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi petunjuk penentuan kondisi tubuh pada ternak sapi. Untuk mengetahui performa seekor ternak sapi, baik kita lakukan pengamatan secara individual maupun secara kelompok dalam satu farm atau dalam satu peternakan, maka biasanya yang digunakan adalah menentukan kondisi tubuh atau menentukan performa melalui pendugaan body kondisi scoring atau sering disebut dengan BCS. Body Condition Scoring atau BCS merupakan petunjuk yang baik dalam manajemen untuk memantau situasi gizi dari ternak sapi, terutama ternak sapi potong maupun ternak sapi perah. Kebanyakan kegagalan reproduksi pada sapi betina itu berkaitan erat dengan keadaan nutrisi atau status gizi daripada ternak tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendugaan melalui body scoring atau body condition scoring atau BCS atau skor kondisi tubuh, diharapkan kita bisa memanfaatkan nilai BCS ini untuk menentukan kondisi tubuh. Dengan kata lain, body condition scoring atau BCS merupakan teknik untuk menilai kondisi tubuh ternak pada bagian internal tertentu. Seperti kondisi berat badan ternak yang disesuaikan dengan kerangkanya, sering disebut dengan frame. Atau bahasa Indonesianya diserap dari bahasa Jawa yaitu cengkrongan. Mudah-mudahan tidak salah pengucapan saya. Manfaat dari penentuan body condition scoring atau body condition score atau skor kondisi tubuh, yang pertama adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemberian makanan yang seimbang sehingga ekonomis. Karena 75% dalam usaha peternakan itu diserap oleh pakan. Sehingga pemberian pakan yang proporsional yang disesuaikan dengan body kondisi tubuh adalah sangat penting. Manfaat lain dari body kondisi tubuh adalah untuk kita bisa mengetahui bagaimana produksi ternak yang baik. Yang ketiga adalah untuk menentukan good welfare atau kesejahteraan yang baik dari seekor ternak. Dari ketiga poin tersebut tentunya berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tipe ternak. Teknik penilaian body condition scoring adalah suatu teknik dengan posisi pengamat, yaitu biasanya berdiri di dekat atau di belakang atau samping ternak, lalu melakukan pengamatan secara umum, lalu melakukan palpasi atau perabaan bagian kulit di daerah pinggang dan pangkal ekor untuk menilai lapisan lemak yang berada atau yang dimiliki oleh ternak tertentu. Walaupun penelitian body scoring ini sangat subjektif, dikarenakan oleh nilai-nilai yang kita peroleh adalah merupakan nilai dari patokan atau ancang-ancang atau ancar-ancar. Oleh karena itu, memerlukan beberapa tingkatan kondisi ya, atau patokan kriteria angka. Biasanya di Inggris atau di Commonwealth Inggris, mereka menggunakan skor 1 sampai dengan 5. Sedangkan kalau di Amerika Serikat mereka menggunakan skor 1 sampai dengan 9.
Kalau Dirjen Peternakan Republik Indonesia menggunakan skor 1 sampai dengan 5. Untuk sapi perah, tahapan yang penting dalam produksi sapi perah adalah pada saat pre-calving atau pada saat drying off atau feed non-fat, atau saat partus, di mana saat partus atau saat beranak ini diharapkan ternak jangan terlalu gemuk atau overweight atau memiliki skor yang sangat tinggi. Hal ini akan berakibat atau mempengaruhi saat beranak. Malah kegemukan bisa juga merupakan pemicu sehingga terjadinya distokia atau kesukaran saat beranak. Awal masa laktasi juga merupakan satu waktu yang diharapkan harus tepat dalam kita pemberian pakan, sehingga tidak boleh pakan itu berlebihan. Ataupun saat kawin. Ya, pada saat kawin ternak jangan sampai kekurangan energi. Nah, kalau kekurangan energi berhubungan dengan asupan pakan yang kita berikan. Lalu metode body scoring yang biasa digunakan yaitu penilaian manual dilakukan terhadap ketebalan lemak bawah kulit. Lalu penonjolan tulang-tulang pada pangkal ekor dan area pinggang atau lion. Ya, atau lion biasanya dekat lion dan scorpion. Lalu penilai atau penilik itu berdiri tepat di belakang ternak sapi. Dan diusahakan ternak sapi yang akan kita tilik atau kita nilai harus berada dalam keadaan tenang. Jangan stres atau ketakutan atau nervous. Hal ini bisa berakibat sapi akan bisa menyerang penilai. Lalu tangan yang biasanya dipakai untuk melakukan palpasi atau meraba harus sebisa mungkin. Kalau yang dilatih adalah tangan kanan, maka tangan kanan terus yang dipakai. Kalau yang dilatih adalah tangan kiri, maka tangan yang sama pun harus dipakai untuk semua ternak. Sehingga menghilangkan subjektivitas walaupun dari seorang penilai yang sama. Lalu areal-areal yang dinilai atau dipalpasi adalah pertama pangkal ekor, yaitu kita melakukan palpasi atau meraba, merasakan adanya lapisan lemak di sekitar pangkal ekor. Dan penonjolan tulang pelvik atau tulang pelvis. Lalu pada bagian pinggang atau loin, yaitu kita merasakan ya prospinosus dan transversus pada keadaan lemak di antaranya. Lalu deskripsi dari scoring yang kita berikan adalah kalau skor 1 biasanya disebut dengan jelek. Pangkal ekor ya di mana penilaian pada pangkal ekor ada cekungan di dalam tanpa jaringan lemak di bawah kulit. Kulit cukup supel atau elastis, tetapi bulu seringkali kasar. Pada bagian loin, spina menonjol dan prohorizontal terlihat ya lancip atau tajam. Kalau skor 2 atau sering disebut dengan sedang, yaitu pada pangkal ekor terlihat cekung dangkal, tetapi pin bone menonjol, sedikit lemak di bawah kulit. Kulit lemas elastis. Pada bagian loin, ya, prohorizontal terlihat nyata dengan tepian yang bulat atau tidak lancip atau tajam. Skor 3 adalah baik, yaitu pengamatan pada pangkal ekor. Lemak melapisi seluruh area dan kulit halus, tetapi pelvis dapat diraba. Pada bagian loin, ujung prohorizontal hanya dapat diraba dengan menekan. Hanya ada sedikit tekanan di bawah loin. Lalu kalau pada skor 4, kita katakan dia dengan gemuk, yaitu pangkal ekor terisi sempurna dan berlipat-lipat dengan timbunan lemak yang nyata. Pada bagian loin tidak teraba propors ya dan tampak
seperti bulat. Lalu sangat gemuk atau skor 5, yaitu apabila penguatan pada pangkal ekor terlihat terjadi penimbunan jaringan lemak pelvis tak teraba meskipun dengan sedikit menekan. Body condition score itu berbeda sesuai dengan bangsa atau jenis ternak. Berbeda juga pada setiap bangsa ternak. Oleh karena itu, metode scoring penilaian yang biasanya dilakukan secara manual itu menggunakan tangan untuk melakukan perabaan atau palpasi, lalu mengidentifikasi perbedaan yang dirasakan, di mana saat penilaian itu harus sapi dalam keadaan tenang. Apabila tidak tenang, akan kita tidak bisa melakukan perabaan secara sempurna. Untuk sapi perah, body kondisi score atau body scoring itu dilakukan pada saat sapi dalam keadaan masa kering atau drying off, sekitar 7 sampai dengan 8 minggu prepartus. Pada prepartum 3 minggu sebelum partus, lalu sebelum dikawinkan. Makna daripada skor. Skor ideal sapi perah pada masa kering atau prepartum yaitu sekitar 2,5 sampai dengan 3. Di sini disebut dengan kondisi fit non-fat. Jadi fit tapi tidak kegemukan. Sapi dalam keadaan sehat, kondisi tubuh fit tetapi tidak kegemukan. Karena kehilangan satu angka skor berarti berat badan heifer akan turun sekitar 15 kg. Ingat, heifer adalah sapi betina. Ya, sapi betina indukan. Ya, darah. Sedangkan cow adalah sapi betina yang sudah induk. Berat badan induk dewasa atau cow bisa turun sekitar 15 kg. Penambahan satu angka skor pada pertengahan masa laktasi berakibatkan atau berarti bahwa berat badan heifer akan bertambah sekitar 90 kg dan berat induk dewasa atau cow bisa mencapai 60 kg. Pada sapi potong dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam tujuan pemeliharaan sapi potong dalam 2 hal, yaitu pertama sapi potong bibit, di mana kondisi sapi betina bibit pada siklus reproduksinya. Yang kedua, sapi yang digemukkan untuk melakukan seleksi sapi-sapi untuk mencapai tingkat perlemakannya. Deskripsi angka skor. Yang pertama, kalau 0 adalah sangat kurus atau disebut dengan emaciasi, ya, yaitu di mana proxpinosus dan horizontalnya pada perabaan terasa menonjol atau tajam, tidak ada lemak pada pangkal ekornya, tulang-tulangnya pada pinggang rusuk sangat menonjol. Ya, kalau 2 yaitu setiap itu terasa atau mudah dirasakan atau diraba, tetapi terasa bulat, tidak tajam lagi. Terdapat jaringan menutupi pangkal ekor, tulang-tulang rusuk tidak lagi terlihat jelas. Kalau 3 itu rusuk terakhir hanya bisa dirasakan dengan sedikit menekan dengan ibu jari. Daerah di sekitar pangkal ekor tertutup lapisan lemak yang mudah dirasakan. Lalu skor 4, proknya tidak lagi bisa dirasakan dan lemak sudah meliputi pangkal ekor. Lipatan-lipatan lemak mulai tampak pada tulang rusuk dan paha. Untuk skor 5, struktur penulangan sudah tidak tampak lemak. Pangkal ekor hampir seluruhnya tertutup oleh jaringan lemak. Variasi angka skor, misalnya pada perabaan tulang rusuk memberikan angka 4.
pada perabaan pangkal ekor memberikan 3, maka angka skor yang diberikan adalah 3,5. Target body score untuk sapi induk harus tidak boleh kurang dari 2 pada saat ketika dikawinkan. Dan tidak kurang dari 2,5 ketika saat bunting. Dan tidak boleh kurang dari 2 pada saat melahirkan. Bagian-bagian yang diraba saat kita lakukan penilaian. Nah, tadi adalah kita baca teorinya, sekarang kita lihat bagaimana praktikum teknik untuk kita melakukan perabaan. Nah, tadi yang disebut dengan spinous processes atau backbone, tulang belakang. Ya. Dan yang bagian ini ya, jadi yang di tulang belakang yang kita raba ini pangkal ekor. Ini adalah yang disebut dengan processus, ya. Yang ini adalah spinosus processus atau tulang belakang. Sedangkan yang bagian bawah ini, ya, bagian bawah adalah transverse processus atau bagian belakang daripada loin. Yang ini adalah bagian pangkal ekor atau pins, dan ini adalah bagian hook, ya, atau punggung belakang. Inilah rib atau tulang rusuk. Sedangkan inilah bagian bahu atau shoulder, bagian bahu di sini. Ketika kita lakukan perabaan, ya ini nih, ya kita lakukan perabaan pada transverse processus dan spinosus processus. Jadi tangan kita seperti ini. Ini adalah tulang punggung. Ini tangan kita berada di antara transverse processus dan bagian samping atas spinous processus. Nah, ini adalah backbone atau tulang belakang. Nah, ini adalah lemak penutup atau fat cover. Nah, ini adalah penonjolan. Ini adalah mata, ya, muscle atau mata ototnya. Jadi kita lakukan perabaan dari samping sini, ya, diperhatikan. Nah, kalau skor kondisi 3, nah ini bisa dilihat. Nah, ini skor kondisi 3. Sehingga tadi kita lihat processus, ya. Di sini dia tajam, ya, kurus. Ini tulang, ini dia cekung. Tulang-tulang rib atau rusuknya tampak. Nah, ini lagi contohnya. Jadi kita lihat sini, ya. Ya, ini menonjol sekali. Dia seperti yang tadi saya katakan, dia tajam atau lancip. Nah, ini kondisi skornya 3. Ini untuk skala 1 sampai dengan 0 sampai 9, ya. Di mana tulang belakang atau spin, tulang rusuk atau rib, dan tulang pinggul atau hip terlihat jelas, tidak tampak adanya perdagingan. Sini tidak tampak adanya perdagingan. Baik pada tulang belakang, ya, tulang belakang, ini tulang belakang, punggung, ya, maupun tulang rusuk, ini rib, maupun tulang pinggul, ya, tulang pinggul ini, pinggul. Ini terlihat jelas, ya, terlihat jelas. Tidak tampak adanya perdagingan. Nah, kalau skor kondisi 5 seperti ini tulang belakang terlihat besar, ya, tulang belakang terlihat besar. Tulang rusuk ke-1, tulang rusuk ke-1, ya, kita lihat. Nah, ini tulang rusuk ke-1 dan kedua, serta tulang pinggul sedikit terlihat. Satu dan tulang pinggul ini sedikit terlihat. Tidak ada lemak di pinggul atau kandung lamur atau punggung, tidak ada lemak di daerah sini, ya. Sedangkan skor kondisi 7, yaitu seperti gambar ini, kita lihat sandung lemur sudah, ya, sekitar pinggul sudah mulai penuh. Lalu sedikit lemak di ambing. Nah, ini ambing sudah mulai ada lemak. Dan sekitar pangkal ekor. Tadi dia menonjol sekali, ini sekarang dia mulai tumpul, ya. Jadi kalau yang tadi kita bilang processus spinosus, di sini dia tajam, sekarang dia sudah tumpul. Ini kita lihat belakang. Nah, ini sudah mulai terlihat tidak cekung, tapi sudah mulai agak cembung. Oleh karena itu biasanya
untuk sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Dirjen Pertanian, khususnya ya, Dirjen Peternakan Republik Indonesia, dikasih skor 1 sampai dengan 5. Skor 1 itu sapi menunjukkan kerangka tubuh yang sangat kurus. Ya, ini kita sebut sangat kurus. Di mana tonjolan tulang belakang ini, ya, tulang belakang ini, tulang rusuk, ini tulang rusuk atau rib, tulang pinggul, ini tulang pinggul, dan tulang pangkal ekor, ini tulang pangkal ekor nih ya, ini. Jadi saya ulangi lagi supaya diperhatikan baik-baik. Tulang belakang ini, tulang belakang, backbone, tulang rusuk atau rib, ini tulang rusuk atau rib, ini backbone bagian sini itu disebut dengan loin ya. Loin. Lalu tulang pangkal ekor, ini tulang pangkal ekor. Nah, ini dia lancip atau tajam. Sangat jelas, terlihat sangat jelas. Ini kita kasih skor 1. Ini sesuai dengan buku panduan yang ditulis oleh Auludin dan Panjaitan 2010. Kalau skor 2, sapi menunjukkan kerangka tubuh yang kurus, di mana tonjolan tulang di bagian di berbagai tempat mulai tidak terlihat, namun garis tulang rusuk masih terlihat. Nah, ini kita lihat garis tulang rusuk masih terlihat jelas, dan sudah mulai terlihat ada sedikit perlemakan pada pangkal tulang ekor. Ada perlemakan pada pangkal tulang ekor ini. Nah, kita lihat sini ya. Jadi tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tajam atau lancip. Di mana pangkal tulang ekor terlihat sedikit mulai membulat, ya, sudah mulai membulat pangkal ekornya ini. Kalau tadi dia seperti segitiga ya, ini sudah mulai membulat. Sedangkan pada skor 3, di mana ternak menunjukkan keragaman tubuh yang sedang atau menengah, di mana tonjolan tulang tidak terlihat dan kerangka tubuh. Pertulangan dan perlemakan mulai tampak seimbang, namun masih terlihat jelas garis ya segitiga antara tulang hip dan tulang rusuk belakang. Ya, ini mulai masih terlihat segitiga ini. Antara tulang hip dan tulang rusuk belakang. Ini tulang rusuk belakang, dihitung dari sini ya. Ini masih. Dan rusuk bagian belakang dan tonjolan pangkal tulang ekor sudah membentuk kurva, ya, kurva karena adanya penimbunan perlemakan pada pangkal tulang ekor. Nah, ini. Kita lihat, nah ini sudah mulai agak bulat. Tulang rusuk tidak terlalu tampak. Di sini sudah mulai terisi. Di bagian sini sudah mulai hilang. Pada skor 4, sapi menunjukkan keragaman tubuh dikatakan baik, di mana kerangka tubuh dan tonjolan tulang sudah tidak terlihat dan perlemakan sudah lebih menonjol pada semua bagian tubuh. Garis tonjolan pangkal tulang ekor masih terlihat dari belakang. Bagian belakang tubuh sudah mulai berbentuk persegi panjang yang menunjukkan perlemakan pada bagian paha, pinggul dan paha bagian dalam. Nah, ini kita lihat ya. Di sini sudah mulai hilang. Di sini juga tampak tidak ada segitiga antara tulang rusuk ya, tulang rusuk belakang dan tulang pinggul. Ini sudah mulai tidak terlihat pangkal tulang ekor ini sudah mulai bulat, tidak ada seperti cekungan. Nah, ini bagian paha sudah mulai bentuk cekung. Nah, pada skor 5, ternak menunjukkan keragaman tubuh yang sangat baik. Kerangka tubuh dan struktur pertulangan sudah tidak terlihat dan tidak teraba. Tulang pangkal ekor sudah tenggelam oleh perlemakan dan bentuk persegi panjang pada tubuh belakang sudah membentuk lengkungan pada bagian kedua ujungnya. Nah, ini lihat sudah mulai, dia bukan lagi cekung tapi mulai cembung. Nah, ini adalah body condition score untuk sapi Bali yang biasanya dipakai di negara kita. Nah, tolong kalian perhatikan ini sebagai patokan apabila ada yang melakukan penelitian tentang penentuan kondisi tubuh sapi, bisa menggunakan patokan seperti ini. Ya. Lalu ideal body condition score dengan status. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana hubungan ideal antara body kondisi skor dengan status. Nah, pada saat
calving, kalau kita pakai skala 1 sampai dengan 9, maka ini diharapkan dia adalah 6. Lalu pada saat kawin dia 5. Nah, pada saat mulai beranak ini 4. Lalu mulai kembali lagi sapi ya atau winning 5. Lalu pada sampai mencapai calving atau 1 tahun, anaknya itu sudah mencapai skor 8. Nah, ini kalau kita pakai skala 0 sampai dengan 9 seperti yang dipakai di negara Amerika. Kalau kita tadi kita lihat di Indonesia kita masih pakai skor 1 sampai dengan 5 ya. Nah, ini adalah untuk ya sapi-sapi calving. Nah, ini untuk sapi-sapi yang untuk dikawinkan. Nah, ini pada saat winning atau dilepas sapi skornya 5. Pada mulai calving 6, lalu pada saat musim kawin atau breeding itu 5. Nah, nanti pada saat beranak terus dia lepas sapi sudah mencapai 5 juga. Lalu bagaimana hubungan antara body condition score dengan saat musim kawin terhadap peluang munculnya birahi? Nah, di grafik ini tunjukkan bahwa peluang probability untuk menunjukkan gejala birahi dan skor ini biasanya kalau kita lihat bahwa pada 3 ini di bawah 2, lalu pada 4 sudah mencapai probabilitasnya 0,2 dan terus meningkat. Pada kondisi 8 ini peluangnya adalah mencapai 0,8. Berikutnya adalah hubungan body condition score terhadap peluang bunting 60 hari setelah musim kawin. Nah, ini adalah grafiknya. Ini adalah awal calf, ini adalah terlambat calf atau late. Nah, inilah kemungkinan kondisi tubuhnya dan inilah peluang-peluangnya. Ya, jadi terhadap kebuntingan. Kalau 1, ya ini peluangnya cuma 0,5, makin meningkat, 2 makin sehingga kalau sudah berada di antara 4, 5, 6, 7, 8, ini peluangnya sudah di atas hampir mencapai 1 peluangnya untuk mencapai kebuntingan. Peluang bunting pada 21 hari setelah musim kawin bisa dilihat pada grafik ini juga ya. Nah, ini adalah kalaupun kondisi kondisi scoringnya 3 dan ini kondisi scoringnya 6. Ya, ternyata lama hari setelah calving dan ini peluangnya. Ternyata yang 6, body condition 6 ini memiliki peluang yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan pengaruh body condition score terhadap postpartum interval atau PPI, interval beranak? Di sini ada data yang diperoleh dari Houghton et al. 1990. Kalau body condition score-nya 3, maka partum interval, postpartum interval atau interval beranaknya itu 88,5%. Kalau 4, 69,7%. Makin ke bawah, ya, 6, 51. Tapi kalau 7, ya 30, ini karena tadi, jangan sampai terlalu kegemukan. Lalu pengaruh body condition score saat postpartum terhadap angka kebuntingan. Nah, ini bisa dilihat lagi ya di sini. Kalau kurus, ini akan mengakibatkan peluang buntingnya kalau kurus di bawah 5. Kalau dia berdaging dan seterusnya. Dan inilah angka-angka tingkat energi pengaruh. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita tentang body condition score. Body condition score adalah satu angka yang sangat penting yang biasanya kita gunakan untuk melakukan penilaian terhadap performa seekor ternak, baik ternak sapi, sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, babi, domba. Tetapi masing-masing ternak memiliki body condition score sendiri-sendiri. Nah, ini adalah peluang yang bisa digunakan untuk melakukan body condition score sapi-sapi yang ada di daerah masing-masing. Dan kita bisa menghitung bagaimana hubungan body condition score dengan seperti berat karkas, ya, atau dengan reproduksi.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa.